Di sekolah yang penuh dengan pembulian dan kriminal, di mana yang kuat berkuasa, sementara yang lemah diperlakukan layaknya sampah seperti Rokudo, yang nantinya dia akan dikelilingi wanita-wanita cantik satu sekolah karena ketamparannya. Namun saat ini, Roku masih menjadi pecundang yang sering dihajar oleh abang-abangan sekolah. Bahkan, dia hanya mempunyai dua orang teman, yaitu si Kolonel Wau Pandan dan si Ketua Gulit Free Fire. Tentunya dengan nama dan tampilan konyol seperti ini, membuat mereka menjadi target pembulian oleh murid-murid lain. Oleh karena itulah, trio culun ini sering menghabiskan waktu mereka dengan bersembunyi di toilet sambil mengata-ngatain dan menyumpahin para pembuli yang telah menyiksa setiap hari dan menghancurkan kehidupan damai mereka. Di siang hari yang panas sekali, Roku menerima paket dari almarhum kakeknya, di mana di dalamnya terdapat gulungan berisi kekuatan luar biasa yang telah diwariskan melalui keluarganya sejak zaman dinosaurus. Saat mereka berdua mulai membayangkan menjadi Ultraman, tiba-tiba saja muncul cahaya dari gulungan tersebut yang memberikan sebuah tanda di jidat Roku. Esok harinya, saat pergi ke sekolah, Roku dihampiri oleh preman komplek yang sebenarnya merupakan anak SMA yang sedang bolos untuk membeli minuman orang tua. Awalnya Roku memperingatkan mereka untuk menjauh jika tidak ingin terkena kekuatan super miliknya. Namun si ketua geng malah menonjok si Roku sampai jatuh. Dengan mengejutkannya, si wanita ini malah menyuruh mereka berdua untuk pergi dan meninggalkan Roku sendirian. Sesampainya di sekolah, Roku langsung diserang oleh Inuma, yaitu murid yang selalu membulinya setiap hari. Kejadian aneh kembali terulang, di mana setelahnya pacar Inuma yang bernama Subaki menyuruh dia untuk membuli si kolonel dan ketua gulit alih-alih Roku. Setelah pembulian selesai, mereka bertiga pun kembali ke markas rahasia, yaitu toilet. Sementara mereka berdua mengeluh karena jadi target hari ini, Roku mengatakan bahwa akhir-akhir ini para perempuan memperlakukannya dengan sangat berbeda, di mana dia percaya bahwa hal ini disebabkan oleh kekuatan dari gulungan sihir sebelumnya. Di momen itu juga, Subaki mengetuk pintu toilet mereka yang padahal ini merupakan toilet laki-laki. Tidak disangka-sangka, ternyata dia datang untuk meminta maaf kepada Roku karena terus membulinya selama ini dan pergi dengan perasaan malu. Sepulang sekolah, lagi-lagi mereka mengalami kejadian sangat mengejutkan di mana terlihat semua wanita-wanita cantik terus memandangi Roku. Ini membuat mereka menyadari bahwa gulungan ajaib itu telah memberi Roku kekuatan untuk menarik perhatian para wanita nakal. Tiba-tiba saja Inuma datang menghampiri dan bersiap untuk menghajar Roku karena mau merebut pacarnya. Sementara si Roku masih kebingungan, Inuma lanjut menunjukkan foto Roku yang dijadikan wallpaper handphone milik pacarnya. Panik mau dihantam bijinya. Dia pun lari sampai tidak sengaja menabrak gadis cantik yang baru saja selesai membantai kelompok geng kompleks sebelah seorang diri. Saat tangan berdarahnya menyentuh Roku, disertai cinta pada pandangan pertama, esok harinya, si Roku sangat terkejut sebab si dia tiba-tiba pindah ke sekolahnya dan bahkan duduk di sebelahnya. Sementara Roku ketakutan sampai pipis di celana. Dia pun memperkenalkan diri sebagai Rana. Saat si Kolonel Bintang -69 sedang dibully, Rana cuma diam saja. Namun saat dia menonjok Roku, Rana langsung mengangkat meja dengan satu tangan lalu dihantamkan ke wajah tidak gantengnya. Karena kegarangan Rana yang sudah seperti sapi lepas inilah, Roku dan teman-teman pecundangnya melarikan diri sepulang sekolah. Namun setelah Roku kembali berpapasan dengan Rana, dia akhirnya menyadari betapa cantiknya si Rana ini. Dan karena kekuatan inilah yang menjadi alasan mengapa Rana bisa menyukai Roku. Dia pun memberitahunya bahwa dia akan melindunginya dari preman-preman sekolah yang ingin balas dendam. Tentunya melihat tubuh Roku yang kurus kering krempeng ini, Rana menjawab dia bisa dengan mudah melenyapkan mereka seorang diri tanpa perlindungan Roku. Esok harinya di sekolah, ketampanan Roku semakin meningkat dengan dia yang dikelilingi para cegil-cegil satu angkatan. Tentunya mereka semua langsung diusir oleh Rana yang mengamuk dan agar tidak ribut, Roku membuat Rana berjanji akan bersikap ramah dan berhenti baku hantam. Setelahnya, Roku melihat tubuh Rana yang babak belur sebab dia dikeroyok oleh geng kompleks sebelah yang balas dendam setelah dia hantam sebelumnya. Ini tentu membuat Roku merasa bersalah karena menyuruh Rana untuk tidak baku hantam yang menyebabkan dia dihajar tanpa mau membalasnya.
Melihat Roku yang sangat khawatir, Rana mengatakan bahwa pukulan mereka sangat lemah, bahkan lebih lemah daripada bocil Free Fire sampai tidak terasa apa-apa. Saat itu juga, Roku menyadari bahwa gadis seimut Rana ternyata lebih jantan daripada dia sehingga dia memutuskan akan menghadapi para siswa yang selama ini membulinya secara langsung. Setelah berganti menggunakan pakaian olahraga, Roku pun menantang Inuma adu mekanik. Namun sepertinya Roku harus ganti celana dalam setelah ini sebab terlihat mau pipis di celana. Namun walau terlihat gemetaran, Roku tetap berani melawan. Bahkan setelah dihajar habis-habisan, Roku tetap berdiri tegar sampai teman-temannya memohon kepada Inuma untuk menghentikan pertarungan ini. Mereka berdua bahkan kesal dengan diri mereka sendiri sebab tidak bisa membantu karena saking lemahnya. Di saat wajah Roku sudah babak belur dan terlihat seperti pantat ayam, dia mengingat senyuman Rana dan berbisik meminta pertolongannya. Di momen itu juga, Rana datang untuk mengakhiri pertarungan ini dengan sekali pukulan. Setelah pertarungan selesai, Roku menolak pergi ke rumah sakit dan berkata bahwa dia baik-baik saja. Di perjalanan pulang dengan perasaan sangat kecewa, dia berteriak sambil menangis di jalan sebab dia sampai memohon kepada seorang gadis untuk menyelamatkannya. Sementara itu Inuma yang berada di rumah sakit malah merasa terkesan dengan keberanian Roku yang sudah berani menentangnya. Esok harinya, sepulang sekolah, Roku terkejut dengan Inuma yang menunggunya bahkan sampai mengajaknya makan bersama. Tentunya dua komandan elit global ini juga datang, namun cuma berani mengintip dari luar. Selesai makan, Roku bertanya kepada Inuma mengapa mengajaknya makan ramen bersama, di mana si Inuma cuma berkata bahwa dia hanya ingin makan bersama dengan teman barunya. Tentunya ini membuat Roku kaget dengan Inuma yang lanjut memperingatkan Roku bahwa si Osanada, top global preman sekolah yang paling ditakuti, juga ingin bertarung melawan Roku. Walau ketakutan mendengar berita ini, Roku menyadari bahwa lari dari masalah tidak akan menyelesaikan apapun, sebab laki-laki sejati harus menghadapi takdir mereka, tidak peduli seberapa menakutkannya itu. Terinspirasi dengan keberanian dan perkataan Roku, kedua manusia lemah ini pun juga memutuskan untuk bergabung dengan Roku untuk menghadapi misi tidak masuk akal ini sebab mereka akan pergi berperang melawan Osanada. Bahkan Inuma sendiri sampai berjanji akan membantu mereka. Esok harinya di sekolah, seorang gadis kecil berjalan dengan santai ke dalam ruang kelas untuk mencari Roku. Awalnya, si dia kebingungan karena dikira bocil nyasar, yang ternyata si cebol ini merupakan Osanada, si top global preman di SMA Amori. Ketika kekuatan Roku aktif, terlihat sepertinya itu tidak mempunyai efek kepada Osanada sebab dia dengan tenang mengatakan akan menghantamnya. Tidak ingin ribut, Roku pun refleks mengatakan lebih baik bicara baik-baik daripada bertarung. Tentunya si Osanada yang bosan mendengar perkataan ini langsung menghajar wajah tampan Roku yang mengejutkannya tidak mempunyai efek apa-apa terhadapnya. Kebingungan, dia pun mencoba memukul si kolonel bawang yang langsung terpental menghantam dinding. Menyadari bahwa ada hal aneh dengan Roku yang membuat dia tidak mau menghantamnya lagi. Osanada pun setuju untuk membicarakan hal ini baik-baik dan membawanya pergi ke bangunan terbengkalai sampai dikira mau dipaketin ke Afrika. Ternyata dia dibawa menuju ke ruangan Osanada yang terlihat sangat lucu seperti kamar Barbie. Osanada kemudian memberitahu Roku bahwa sebenarnya dia sangat menyukai yang imut-imut. Dia bahkan sampai mengajak si Roku untuk sering-sering bersama dengannya, di mana saat si Osanada memandang Roku, perasaan aneh ini semakin bergejolak. Roku yang melihatnya pun langsung menyadari bahwa ini disebabkan oleh kekuatan miliknya dan mungkin saja dia merupakan orang pertama yang Osanada cintai. Ini membuat Roku kembali mengenang cinta pertamanya yang berakhir dengan sangat tragis sebab gadis imut polos yang dia sukai tiba-tiba berubah menjadi ireng setelah jadi pacar anak geng sebelah. Tidak ingin Osanada merasakan patah hati seperti dirinya, Roku ingin mencari cara agar bisa menghilangkan efek dari kutukan ini kepada Osanada sebelum terlambat. Menyadari bahwa kekuatannya hanya mempengaruhi gadis dan tobrut jahat, dia pun ingin mengubah Osanada menjadi wanita baik-baik sebab si Tsubaki yang sebelumnya tergila-gila dengan Roku juga sudah kembali normal setelah dirinya berhenti menjadi tukang bully. Dengan pemikiran jenius ini, dia pun memohon kepada Osanada agar mau kembali masuk sekolah agar bisa menjalani kehidupan yang damai. Walaupun tubuhnya mungil, Osanada sebenarnya tidak naik kelas 2 kali sehingga bisa satu angkatan dengan Roku. Di dalam kelas, yang dilakukan Osanada cuma menggambar dan akan menghantam siapapun yang mencoba mengintip hasil karya jeniusnya. Karena itulah Roku menyarankan kepada murid satu kelas untuk menanam tanduran dan bunga bersama-sama untuk proyek kelas berikutnya. Namun walaupun semua murid tidak ada yang menyetujui ide membosankan ini, semuanya menjadi setuju ketika dibentak oleh Osanada. Di saat mereka memulai kegiatan, ketua kelas tidak percaya dengan pemandangan di mana mereka semua
semua terlihat sangat menikmati berkebun dan mengamati bunga-bunga ini. Hari demi hari, dengan mengejutkannya, semua murid-murid nakal termasuk Inuma sangat antusias mengamati pertumbuhan bunga-bunga yang ditanam, bahkan saling berdiskusi hasil pengamatan untuk membantu menyelesaikannya. Di sisi lain, Kurokota yang merupakan teman lama si Usanada terus mencoba membuat si Usanada untuk kembali menjadi ketua geng agar mereka bisa bergabung dengan grup terkuat di kecamatan, yaitu geng Onishima. Tentunya, Usanada sudah tidak mempedulikan hal seperti itu lagi, sebab untuk sekarang ini, dia hanya ingin menyelesaikan laporan tentang pertumbuhan bunga-bunga yang dia tanam. Setelahnya, sepulang sekolah, saat si Usanada ingin memeriksa bunga-bunga di taman, terlihat bunga-bunga itu sudah dihancurkan oleh seseorang yang menyebabkan dirinya sangat marah dan ingin mengajar pelaku dari perbuatan ini, yang padahal semua ini merupakan perbuatan dari Kurokata. Saat si Roku menemukan Usanada, semuanya sudah terlambat sebab terlihat para murid yang tumbang semua, dan karena itulah Usanada menjadi kembali menyukainya dan langsung menyatakan perasaan cinta kepada Roku. Melihat ini, Roku sendiri malah merasa sangat bersalah dan sedih sebab pada akhirnya dia tetap tidak bisa mencegah Usanada agar tidak jatuh cinta dengannya. Usanada kemudian mengatakan bahwa sudah terlambat baginya untuk menjalani kehidupan normal dan akan pergi bersama Kurakata ke tempat geng Onishima. Sesampainya di sana, karena ditertawakan oleh anggota geng, Kurokata membiarkan Usanada mengamuk sampai puas di tempat ini. Sementara itu, terlihat Rana datang menemui Roku untuk menghiburnya setelah kegagalan ini. Menolak untuk menyerah, Roku pun memohon kepada Rana untuk membantunya menyelamatkan Usanada. Kembali ke markas, di mana geng Onishima sudah mengakui dan bersiap menerima Kurakata sebagai anggota baru. Sementara Kurakata sangat kegirangan, terlihat Usanada yang masih belum yakin di momen itu juga, Roku datang dan langsung membacakan semua laporan pertumbuhan bunga dari awal mereka memulainya, sementara si Rana terus menghentikan anggota geng yang berusaha mendekat. Ketika Rana sedang sibuk menghadapi yang lain, Kurakata berhasil mendekat dan menonjok Roku. Namun walaupun terus dipukuli, Roku tetap berdiri tegak sambil membacakan laporan ini. Dan bahkan terus membacakannya setelah Usanada meminta Roku untuk melarikan diri dari tempat berbahaya ini. Di momen itu juga, bahkan si Kurakata menjadi kewalahan dengan semangat Roku yang tidak mau menyerah, tidak peduli sudah berapa pukulan yang dilayangkan. Saat hujan sudah mulai reda, Roku berjalan dengan perlahan menghampiri Usanada dan berkata, walau semua bunga yang ditanam telah dihancurkan sebelum mekar sepenuhnya, tapi keajaiban sebenarnya adalah bagaimana bunga itu bisa bertahan begitu lama walau dikelilingi oleh berandalan seperti mereka. Dan seperti bunga-bunga tersebut, Usanada juga bisa mekar di dunia yang kejam ini sebab Roku tahu bahwa Usanada sebenarnya merupakan orang yang baik. Ketika geng Onishima kembali membawa bala bantuan, untungnya Inuma bersama yang lain juga datang untuk membantu mereka kabur lewat pintu belakang. Setelahnya, Usanada mencoba memujuk Kurakata untuk tobat dan pergi bersama mereka, namun dia memutuskan untuk tetap tinggal di sini setelah menyadari bahwa Usanada sejatinya merupakan orang baik dan tidak cocok berada di sekitar berandalan seperti dirinya. Sementara Roku dan teman-temannya melarikan diri, Kurokata dengan berani menahan semua anggota geng seorang diri. Beberapa waktu setelahnya, Roku akhirnya mendapatkan lisensi motor jamet yang karena itulah Inuma memberikan motor lamanya kepada Roku sebagai tanda persahabatan mereka. Awalnya Roku menolak pemberian ini karena terlalu mencolok dan terlihat seperti jamet. Namun ketika dia menyadari bahwa ini merupakan cara Inuma untuk menjadi teman yang lebih baik, Roku merasa bersalah dan menerimanya. Saat mencoba mengendarai benda ini, dia malah dikejar oleh seorang poluan karena dikira mau pergi tawuran. Si poluan langsung saja memukul Roku sambil berteriak akan membasmi semua berandalan di dunia, yang tentu itu membuat kekuatan Roku aktif sehingga pandangannya ke Roku berubah menjadi seperti melihat seorang pangeran dan membuatnya berhasil kabur. Namun ternyata Roku tidak sengaja menjatuhkan dompet miliknya sehingga keesokan harinya si poluan jadi jadian, yaitu Azami, seorang gadis dari sekolah sebelah, menemui Roku untuk mengembalikan dompet ini. Tentunya saat melihat wajah ganteng Roku, di pikirannya langsung terbayang pangeran tampan, walau dia masih meyakini bahwa Roku ini merupakan seorang berandalan.
Ketika Inuma datang membawakan motor yang sudah diservis, bahkan menjadi terlihat semakin jamet, Azami langsung menangis lalu menghukum Roku karena mengendarai motor jamet ini dan memintanya untuk berkendara bersamanya saja. Langsung saja si Azami pergi ke parkiran dan kembali membawa motor mahal miliknya untuk berkendara bersama Roku. Motor digas, saatnya bergegas. Saat mau jalan, tiba-tiba motornya macet yang ternyata ditahan oleh si Rana yang merasa khawatir namun berujung dilepaskan setelah Roku berkata bahwa dia akan baik-baik saja. Dipikir akan ngabuburit santuy, ternyata malah kebut-kebutan sebab dia sudah terkena efek dari kekuatan Roku. 退屈でしたら今度こそ本気を出しますわ。ここどこ？剣をまたぎました。 Setelahnya, sepulang ke rumah, Roku berpapasan dengan Aoi yang merupakan salah satu dari 5 ketua geng Onishima. Dia bertanya apakah Roku mengenal gadis yang menjadi poluan jadi-jadian untuk menyerang para anggota geng. Melihat itu adalah Azami, Roku mencoba berbohong dan berkata tidak pernah melihatnya sambil terkejut sebab ternyata Azami sedang dalam bahaya besar. Karena itulah, Roku mencoba membantu Azami dengan bantuan teman-temannya lalu menyusun strategi. Di saat itu juga, Inuma menjelaskan seberapa berbahayanya geng Onishima. Namun, walaupun begitu, Roku tetap tidak menyerah bahkan mengeluarkan kata-kata motivasinya. Sambil keringat dingin tipis-tipis, Roku sudah lelah karena terus lari selama ini dan ingin agar bisa membantu teman-temannya. Lanjut, mereka pergi mengendarai belalang tempur untuk mencari Azami sebelum ditemukan oleh geng Onishima. Sementara itu, Azami sendiri sedang berpatroli sambil mengingat polisi idolanya yang telah menyelamatkannya dulu. Yang ternyata karena ulah dari ketua geng yaitu si Aoi lah yang telah membuat si polisi penyelamatnya tidak bisa berpatroli lagi. Sehingga sejak saat itu, Azami mulai membasmi para geng motor dan ingin balas dendam kepada Aoi. Setelah berkeliling, akhirnya dia berhasil menemukan Aoi yang ternyata dia sudah dijebak sehingga harus menghadapi mereka semua seorang diri. Untungnya, saat itu juga Roku bersama yang lain berhasil tiba. 六道藤助と申します。よろしく。 Sedikit termeremehkan, Aoi menantang mereka bermain permainan di mana langsung saja Roku harus bisa bertahan naik motor bersama Aoi. Sementara yang lain harus bisa menyusulnya sebelum si Roku jatuh. Terlihat sangat tidak masuk akal sekali sebab Aoi bisa berdiri saat mengendari motor secepat ini. Sementara si Azami hampir bisa menyusul. Terlihat Inuma dan yang lain berada di belakang untuk menghentikan anggota-anggota geng yang lain. Tidak ada cara lain, Inuma pun terpaksa mengorbankan motor barunya agar bisa mengulur waktu. Dan ketika pengendara lainnya tiba, Inuma dan Kapten Pandan pun bersiap menghadang untuk terus mengulur waktu. Tiba-tiba saja, Rana datang dan langsung membantai para anggota geng seperti mengusir ayam. Agar keadaan tidak memburuk, Inuma meyakinkan Rana untuk tetap di sini dan membiarkan Roku memenangkan pertarungan ini menggunakan kekuatannya sendiri. Sebab Roku sudah berjanji tidak akan terus bergantung kepada Rana. Dengan mengejutkan, kali ini Rana bersikap tenang sebab sekarang ini dia sudah sepenuhnya mempercayai Roku karena mencintainya. Kembali ke mereka yang masih kejar-kejaran dengan kecepatan tinggi karena Aoi melihat mata Azami yang sudah penuh amarah. Ia pun tambah semangat sebab itu artinya mereka berdua siap dikirim ke Isekai. Mendengar perkataan Azami yang ingin balas dendam, tiba-tiba saja Aoi teringat kembali pertemuan pertamanya dengan Azami. Setelah dia kejar-kejaran dengan si polisi itu sebab sebenarnya mereka berdua sudah seperti seorang teman. Namun suatu hari ketika Aoi berkendara terlalu cepat dan hampir menabrak Azami, si polisi refleks menyelamatkan mereka berdua bahkan sampai hampir mengorbankan dirinya sendiri di kejadian itu. Namun walaupun si polisi berhasil selamat, tapi beliau tidak bisa berkendara lagi untuk selama-lamanya. 辛くて生きていられない。 Kembali ke masa sekarang ketika sampai di tikungan, Aoi menambah kecepatan secara tiba-tiba sampai Roku tidak terasa lagi ada di belakangnya yang setelah dilihat ternyata Azami berhasil menggenggamnya sehingga mereka pun berhasil memenangkan pertarungan ini. Setelah Roku dan yang lain kembali sambil merayakan kemenangan, Aoi memutuskan untuk memberikan status ketua gengnya kepada Azami sebab dia sudah berjanji jika ada orang yang berhasil mengalahkannya di balapan akan menjadi pemimpin baru. Namun sebelum dia pergi, Azami meminta Aoi untuk melakukan sesuatu. Esok harinya, mereka berdua pergi bersama untuk menjenguk si polisi yang telah menyelamatkan mereka sebab setelah kejadian itu, mereka belum pernah melihatnya lagi. Ternyata, beliau masih bertugas dan merasa senang bisa bertemu mereka lagi, bahkan sampai bertanya apakah si Aoi masih sering membuat masalah seperti dulu. Tentunya pertemuan ini membuat Aoi menangis sambil meminta maaf karena kesalahannya dulu. 滑るなひまわり。
Beberapa waktu setelahnya, terlihat dua orang gadis yang ingin mengunjungi sekolah Roku sebab mereka mendengar ada murid sangat tampan dan pemberani seperti saya. Melihat Roku di pandangan pertama, mereka berdua langsung jatuh cinta, namun langsung dibuat kena mental oleh para gadis lainnya yang memperebutkan Roku, termasuk si Azami yang mengaku sebagai Kang Ojek pribadi serta si Rana yang sangat menakutkan. ダクダク ありがとう。 Seminggu setelahnya, Roku mengundang teman-temannya ke rumah untuk bermain game dan lebih mengenal satu sama lain. Awalnya, kondisi biasa-biasa saja. Namun ketika Roku meninggalkan ruangan, mereka semua merasa canggung satu sama lain, di mana aura menyeramkan Rana langsung muncul ketika tidak ada Roku di dekatnya. Karena Osanada sendiri juga mantan tukang baku hantam, cuma dia yang berani memulai membuka pembicaraan dengan Rana, dan walaupun si Rana cuma merespon dengan singkat, mereka semua tahu bahwa dia kebalikan dari Osanada yang menyukai hal-hal manis. AB だ。いや絶対 B Namun ketika Roku kembali dan membawa puding, Rana jadi merasa sangat senang dan bahkan mengatakan bahwa ini merupakan makanan favoritnya, yang tentu mereka semua tahu ini cuma bohong agar Roku bahagia. ドクドクありがとう Esok harinya, Roku dan teman-teman diberi tugas bersih-bersih kelas. Sementara mereka berdua bersatu padu, Rana terpaksa bekerja sama dengan Osanada. Namun, karena sama-sama kurang otaknya, mereka malah mencopot keramik dengan tangan kosong. Setelahnya, karena terlihat kotor, mereka mau lanjut membersihkan bagian atas di mana yang kecil malah disuruh menggendong. Dan karena ketutupan rok, dia malah mendorong Rana sampai menabrak langit-langit. Namun setelah semua hal itu, Rana tetap dengan baik hati membiarkan Osanada tidur di bangku. Hari-hari terus berlalu, di mana kepopuleran Roku terus bertambah di antara murid-murid sekolah dan anggota geng setelah pertarungannya akhir-akhir ini. Karena itulah, Inuma lagi-lagi memperingatkan bahwa ketua geng Onishima yang lain pasti akan datang untuk balas dendam. Salah satunya adalah Doji, yang awalnya merupakan peringkat terendah anggota geng. Namun, karena suatu hari mereka dihancurkan, Doji berusaha keras untuk membangun kembali grup ini, bahkan jadi lebih besar sampai membuatnya menjadi ketua geng terbaik yang pernah ada. Di waktu yang sama, 4 ketua geng Onishima yang tersisa telah tiba di SMA Amori. Namun, tujuan Doji sebenarnya bukan untuk mengincar Roku, melainkan si Rana. Esok harinya, mereka semua pun resmi dipindahkan ke sekolah ini dan bahkan satu kelas dengan Roku yang tentunya membuat mereka semua kaget kecuali Rana. Sementara mereka panik, Doji malah berkata bahwa setelah melihat semua pencapaian Roku, geng Onishima merasa sangat kagum sampai membuat mereka semua ingin berada di sekolah yang sama. Awalnya, Roku sangat tidak mempercayai hal ini, namun ketika Osanada bersalaman dengan Doji, Roku pun menyetujui hal ini dengan dirinya sendiri yang terlihat ketakutan saat melihat Rana sampai keluar sedikit. Saat jam pelajaran, si kolonel tidak ada hentinya merasa ketakutan sebab dia menganggap Doji sangat mencurigakan, sementara Roku sendiri juga dibuat takut dengan gadis anggota geng Onishima ini yang terus menatapnya sebab membuat Rana kesal. Setelah sekian lama, akhirnya para elit global ini kembali mengadakan rapat di markas rahasia untuk memahami situasi yang sedang terjadi sekarang ini. Saat keluar dari toilet, mereka semua dibuat kaget melihat Raino yang tiba-tiba tergila-gila dengan Roku, sehingga mereka semua mengira bahwa kali ini kekuatan Roku juga berefek kepada laki-laki. Langsung saja, Roku lari ketakutan sampai menemui jalan buntu di mana saat itu juga Raino mengungkapkan bahwa dia sebenarnya merupakan perempuan yang memakai seragam laki-laki, sementara saudara laki-lakinya yaitu Kazeno memakai seragam perempuan. Roku pun kemudian bertanya mengapa Raino mau memberitahu rahasia sepenting ini, di mana dia mengungkapkan bahwa karena alasan tertentu, Roku membuat hatinya berdebar-debar dan langsung melarikan diri karena malu. Sementara itu, di waktu yang sama, terlihat Doji sedang mengobrol dengan Rana dan terus berusaha mencari kelemahannya, namun terlihat sia-sia sebab Rana sudah seperti mengunci emosinya. Namun dia terlihat sangat berbeda ketika ada Roku di sekitarnya, sehingga Doji pun menyimpulkan bahwa Roku merupakan kunci untuk membuka kelemahan Rana. Esok harinya, ketika sedang bersiap untuk festival sekolah selanjutnya, Roku yang pergi keluar untuk mencari kardus langsung dikerumuni para gadis-gadis cantik yang terkena efek kekuatannya. Namun setelah berbicara dengan Otohime yang merupakan ketua geng ciwi-ciwi komplek, Roku menyadari ternyata mereka bukan gadis nakal sebab sebagian besar waktu mereka dihabiskan dengan pesta minum teh bersama-sama. Dan ternyata 2 tahun lalu Rana juga merupakan anggota geng ini, namun ketika para anggota geng diserang oleh geng Onishima, Rana pergi seorang diri untuk menghancurkan geng Onishima, di mana terlihat Doji yang masih sangat lemah cuma bisa terdiam tanpa melakukan apa-apa. Sehingga sejak kejadian itulah, Otohime tidak pernah bertemu dengan Rana lagi.
Sekembalinya Roku ke dalam kelas, Doji mengatakan bahwa anggota geng perempuan telah menyerang murid dari SMA Amori, bahkan sampai menghajar Raino. Awalnya, Roku menolak untuk mempercayai hal ini sebab dia sangat yakin bahwa Otohime dan yang lainnya merupakan orang-orang baik. Sehingga karena itulah, semuanya menjadi memusuhi Roku karena dianggap pengkhianat sesuai dengan rencana Joji. Namun untungnya, masih ada Inuma yang setia berada di pihak Roku, sebab dia sangat tidak mempercayai Doji dan akan terus mengikutinya kemanapun dia pergi, termasuk ke dalam markas rahasia di mana mereka berdua mencoba mencari tahu tujuan Doji yang sebenarnya. Sementara itu, komandan dan juragan beras yang masih kebingungan juga terlihat mencoba mencari tahu apakah perkataan Roku soal geng perempuan tersebut benar atau tidak dengan menguntit mereka. Perjuangan mereka berdua tidak sia-sia sebab akhirnya mereka menemukan bahwa kedua orang inilah pelaku sebenarnya dari penyerangan tersebut dengan menyamar sebagai anggota dari geng perempuan. Di waktu yang sama, Doji kembali mencoba menghasut Rana dengan bertanya apakah dia ingin melindungi Roku dan membersihkan nama baiknya dengan cara menghancurkan geng perempuan dan bergabung dengan Onishima. Awalnya, perkataan Doji hanya membuat Rana marah, namun setelah Doji mengatakan bahwa Rana lah yang menjadi biang masalah yang membuat Roku menderita, Rana pun menjadi tunduk seketika. Kembali beralih ke markas mereka berdua yang akhirnya menyadari bahwa rencana Doji sebenarnya adalah untuk menjauhkan Roku dari Rana agar bisa mengajaknya bergabung. Menyadari itu, Roku pun bergegas kembali ke ruang kelas untuk menyelamatkan Rana yang ternyata sudah terlambat. Di luar jendela, terlihat Doji yang mengatakan kepada Roku bahwa ini semua telah berakhir. Namun, jika Roku masih ngotot ingin menyelamatkan Rana, dia akan menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengirim Roku ke Isekai. アンナとは住む世界が違うことをね。 Esok harinya, ketika Roku dan teman-teman pergi ke sekolah, Doji mengatakan kepada Roku jika dia masih berharap bisa menyelamatkan Rana, dia harus menghadapi banyak hadangan mustahil terlebih dahulu sebelum bisa sampai ke lantai atas. Mulailah pertarungan mereka melawan anak buah geng Onishima di mana tiba-tiba Azami datang untuk membawa mereka semua menebus gerombolan berandalan ini. Sesampainya di dalam, mereka menemui hadangan pertama yaitu Hando yang merupakan anggota terkuat tapi paling bodoh bahkan bisa menghentikan motor dengan mudah. Langsung saja Osanada turun tangan mengatasi Hando agar yang lain bisa lewat. Sementara itu, terlihat Otohime yang dibawa ke atap sekolah di mana dia dipaksa untuk bertarung dengan Rana sesuai dengan rencana Doji agar bisa mengubah Rana menjadi tentara pribadinya. Kembali ke pertarungan Osanada di mana dia masih belum mau melawan dengan Hando yang malah curhat sebab dia selalu dibully karena bodoh, namun semuanya berubah ketika bergabung dengan Doji. Mendengar ini, Osanada juga paham perasaannya sebab dia merasakan hal yang sama namun berubah setelah bertemu dengan Roku dan teman-teman yang lain. Setelah Hando melempar Osanada ke dinding, dia pun langsung membalas bahkan sampai membiarkan Hando menyerang terlebih dahulu sebelum dia lumpuhkan dengan sekali pukulan. Saat dia telah tumbang, Osanada mengelus-elus kepalanya dan mengatakan bahwa ada banyak cara untuk hidup bahagia selain memakai kekuatan dan menjadi berandalan. 私がパンチを Beralih ke mereka yang kini dihentikan oleh jamet lain bernama Akai yang merupakan nomor ketiga di Onishima. Tidak seperti Hondo, Akai bertarung dengan cerdas bahkan membantai mereka semua dan hanya menyisakan Roku saja. Dan karena dia diperintahkan untuk membawa Roku tanpa menyakitinya, dia pun menyerang mental Roku dengan menyiksa teman-temannya. Merasa sangat bersalah melihat teman-temannya terluka karena dirinya sendiri, Roku pun sangat frustasi. Sementara itu, Inuma yang melihat ini kembali teringat masa lalunya ketika dia dikhianati anggota gengnya sendiri yang bergabung ke Onishima. Namun saat bertemu Roku, akhirnya dia menemukan teman-teman yang selalu ada dan tetap setia apapun kondisinya. Saat itu juga, kapten kita memukul Akai sebab dia dan kolonel sudah berjanji tidak akan menjadi penakut yang tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tidak peduli sesulit apapun situasinya. Melihat ini, semangat Inuma semakin membara dan meminta mereka bertiga untuk pergi sementara dirinya mengatasi Akai seorang diri. 攻撃が読みやすくなった。 Setelah mereka pergi, Inuma terlihat kewalahan pada awalnya sebab dihajar terus-terusan oleh Akai sampai ketika momen yang ditunggu telah tiba di mana dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melumpuhkan Akai. Namun walaupun Akai bisa dikalahkan, mereka masih menghadapi musuh lain lagi yaitu Amano yang merupakan kakak tertua dari Raino dan Kazeno. Saat Kazeno datang menghadang mereka, di waktu yang sama terlihat Raino diikat di dalam ruangan setelah menolak rencana Doji karena mencintai Roku. Dan saat Amano mengatakan kepada Roku bagaimana dia menghajar Raino karena berkhianat, saat itu juga Roku menyadari bahwa Raino memang baik dan apa adanya seperti yang dia kenal sebelumnya. Alasan Raino bergabung adalah karena dia dipaksa oleh Amano.
Saat mereka berdua mau menyerang, kolonel dan kapten langsung dilumpuhkan sementara Kazeno menggenggam Roku sambil mencium pipinya. Namun ternyata Kazeno yang ini merupakan Rhino yang menyamar untuk membantu Roku. Dia juga berterima kasih kepada Roku karena terus mendukungnya, di mana langsung saja Rhino bertarung melawan Amano bersama kolonel dan kapten, sementara Roku lanjut naik ke atap. ちゃんと当たってる。追いかけてきたんだ。 Di perjalanan, sudah terlihat banyak sekali murid yang tumbang, di mana tiba-tiba dia dibawa masuk ke ruangan gelap oleh Yasia yang merupakan anggota terkuat nomor 2. Langsung saja dia mengungkapkan bahwa dia sangat mencintai laki-laki perkasa seperti Roku sebab dia suka melihat mereka patah tulang. Tanpa buang-buang waktu lagi, Yasia langsung mulai memecuti Roku agar badan berkelinu, lalu lanjut memangkunya sebentar dan lanjut dipecuti lagi. Namun ketika Roku mulai mengeluarkan jurus andalan seperti anak TK, ternyata Yasia malah mundur melihat kekuatan dahsyat ini. Sehingga dengan memanfaatkan imajinasi tidak masuk akal miliknya, Roku mulai mengintimidasi Yasia sampai 強ければ強いほど燃える。 membuatnya tidak sengaja terpeleset dan hampir jatuh keluar jendela yang untung diselamatkan oleh Roku. Percaya dengan kehaluannya bahwa Roku ini sangatlah kuat, Yasia pun semakin tergila-gila dengannya sampai dia pingsan sendiri membayangkan kejantanan Roku. Setelah dia dikalahkan, Roku pun akhirnya sampai ke atap dan berhasil tepat waktu sebelum Rana mengakhiri pertempuran ini. Namun, ketika Roku meminta Rana untuk berhenti bertarung, Rana sendiri malah duduk dan menolak perkataan Roku sambil mengatakan bahwa Roku terlalu baik untuk berandalan yang suka bertarung seperti dirinya. Karena inilah, Rana mengatakan kepada Roku bahwa inilah saatnya bagi mereka berdua untuk berpisah, di mana tiba-tiba saja Rana yang tidak bisa menyembunyikan perasaan sebenarnya mulai menangis. Karena itulah, Roku juga ikut menangis sebab karena kekuatan ini, semakin parah kelakuan Rana, maka semakin besar juga rasa cintanya kepada Roku. Di mana dia sendiri juga tidak ingin Rana menderita karena Roku sendiri sudah melihat sisi baik dari Rana selama mereka bersama-sama selama ini. Namun setelah semua hal yang mereka lalui, Rana menolak untuk kembali sebab dia cuma mencintai Roku dan memilih mengikuti Doji agar tidak menyakiti Roku lagi. Tentunya, Roku tidak akan menyerah begitu saja. Dia bergegas menghentikan Doji, bahkan menantangnya bertarung 1 lawan 1, dan jika dia menang, maka Rana akan tetap bersamanya. Menyetujui ini, pertarungan pun dimulai dengan Roku yang tidak berdaya menghadapi semua serangannya. Tiba-tiba saja, teman-teman datang untuk menyelamatkan Roku. Namun karena sudah berjanji, dia meminta mereka untuk mundur dan membiarkan dia bertarung melawan Doji. Namun, setelah semuanya berkumpul dan semua hal yang telah mereka lalui bersama, mereka pun tetap mau melawan sebab Rokulah sumber dari kekuatan mereka semua. Walaupun semuanya bersatu, terlihat Doji masih belum terkalahkan. Namun, tidak peduli seberapa sering mereka tumbang, semuanya tetap terus bangkit untuk bertarung sampai membuat Doji ketakutan sendiri melihat semangat mereka. Setelahnya, saat Doji terlihat kewalahan, Rana akhirnya bergerak dan mengatakan kepada Roku bahwa dia sangat menyukainya, namun tidak peduli dengan yang lain sebab dia juga tidak mengingat nama mereka. Namun walaupun begitu, Rana menjadi bisa melihat kebaikan dalam dirinya saat bersama dengan Roku dan berjanji akan terus bersamanya untuk selama-lamanya. 六道くん、マジそんな。 Beberapa hari setelah pertarungan ini, Rhino dan Kazeno akhirnya memakai pakaian yang seharusnya sementara Doji masih belum tobat. Namun kembali ke sekolah, mereka semua kembali menjalani hari seperti biasa di mana Roku dan teman-teman sekelasnya melakukan pertunjukan teater. Dan akhirnya, setelah semua hal ini, Rana berhasil mengingat semua nama teman-teman yang lain sekaligus berterima kasih atas semua bantuan mereka selama ini.